Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang Hamming code ya. Jadi Hamming code ini ditemukan pertama kali oleh Pak Richard ya, Richard Hamming. Nah, untuk Hamming code sendiri ini fungsinya untuk melakukan error detection atau mendeteksi error ya. Kemudian setelah dideteksi, maka dia akan dikoreksi ya. Namun pada Hamming code ini yang dia mempunyai batasan ya, single error correction, kemudian DED ya, DED itu double error detection. Jadi dia hanya bisa melakukan koreksi terhadap satu error, kemudian dia bisa melakukan detection terhadap double error. Nah, pada awalnya Richard Hamming ini ya, dia membuat 3 himpunan, ada A, B, C ya. Kemudian dibuat saling beririsan ya. Dan kemudian mengisi setiap irisannya dengan bit ya, bit. Nah, kemudian setelah itu dia mengasumsikan bahwa bit-bit yang kosong ya, yang kosong di sini itu akan diisikan dengan parity bit. Nah, parity bitnya dia menggunakan yang even number of ones ya, 1. Even number of ones ya. Karena bit hanya ada 0 dan 1, maka dia membuat atau mengambil 1 ya. 1 sebagai acuannya, even parity-nya. Nah, dia membuat setiap himpunan ini ya mempunyai even number of ones, artinya even di sini mempunyai bit 1 yang genap ya. Genap. Nah, kalau di sini tadi ada 3 ya. Bit 1, 1, 2, 3. Maka untuk menggenapinya di himpunan A, maka yang kosong di sini dibuat menjadi 1 ya. Kemudian himpunan B di sini yang saling beririsan juga dengan A dan C ya. Ada 1, 1 ya, 0. Nah, untuk membuat dia menjadi genap 1, maka di sini harus 0 ya. Jadi dia mengasumsikan seperti itu. Begitu juga dengan C. Nah, kemudian dia ini memanipulasi salah satu dari bit ini antara A, B, dan C yang manapun ya, manapun bisa dijadikan sebagai contoh. Jadi misalkan dia mengasumsikan satu dari bit ini mempunyai error dengan menggantinya menjadi bit yang berbeda. Misalkan ini ya. Jadi tadinya dia 1 ya, kemudian diubah menjadi 0. Nah, untuk mendeteksinya ini apakah bisa terdeteksi zona yang diarsir ini adalah benar terjadi kesalahan atau tidak, maka dilakukan ini perhitungan ya. Maka dilakukan perhitungan terhadap setiap himpunan ya, setiap himpunan. Misalkan di A ya, di A ini
dia akan menghitung even number of one, ya. Jadi dia mulai menghitung bahwa di dalam himpunan A ini ada 1, 2, 3, ya. 3 bit 1. Artinya masih dia dia menyimpulkan bahwa kalau ada 3 bit 1 atau odd number, ya, odd number of ones, ya, maka dia menyimpulkan bahwa salah satu di antara mereka ada bit yang error, ya. Kemudian salah satu bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya. Jadi dia belum bisa menentukan. Nah, kemudian dilihat di himpunan B, ya. Nah, di himpunan B dia juga mulai menghitung apakah bit 1 di himpunan B genap atau ganjil, ya. Maka di sini 1, ya. Di sini 1, 2, berarti himpunan B sudah mempunyai even number of ones. Artinya genap, ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa di B ini tidak mempunyai error, ya, tidak mempunyai error. Kemudian di C, ya, di C dia melihat bahwa di sini 0, 0, kemudian di irisannya ini ada 1, bit 1. Artinya ganjil atau odd, ya, odd. Maka dia menyimpulkan bahwa salah satu di antara bit ini ada yang error. Nah, cara melihat atau menemukan bit yang error yaitu melihat dari himpunan yang sama-sama mempunyai kemungkinan error, ya. Dia mengasumsikan bahwa bit error itu berada di irisan atau yang overlap, ya, yang overlap dengan himpunan yang lain. Nah, artinya kalau di B tadi, ya, kalau di B tadi himpunan B dia mengasumsikan dia sudah benar yang ada di B, ya. Artinya himpunan B yang beririsan dengan A dan C itu sudah dianggap benar, ya, sudah dianggap benar. Jadi B ini sudah benar, yang overlap berarti ada di antara A dan C. Maka dari itu dia akan mengganti 0 di sini menjadi 1, ya. Mengganti 0 di sini menjadi 1. Nah, hanya itu aja pilihannya. Kalau dia 0 dan error, maka untuk membenarkannya diganti menjadi 1. Jadi itu untuk mendeteksi single error, ya. Kemudian bagaimana dengan double error? Nah, dia juga mengumpamakan seperti tadi, ya, ini. Kemudian di fill daerah kosong, ya, dengan even parity, ya, even number of ones, ya. Jadi di sini 1 dibuat untuk menyamakan A, ya, menggenapkan A. Kemudian di B juga demikian, di C juga demikian. Kemudian diperkenalkan 2 buah error, ya. Ini, ya, sama yang di tengah, yang warna biru. Nah, kemudian setelah itu dilakukan identifikasi dengan cara yang sama, yaitu menghitung ulang lagi, ya, paritinya, menghitung ulang lagi, ya, di mana di A ini terdapat odd number of ones, ya, atau bit 1 yang ganjil, maka diasumsikan ada sesuatu yang error terjadi di A. Nah, di B dia mengasumsikan bahwa di sini benar, ya. Di B datanya benar karena ada genap bit 1. Sedangkan di C dia salah karena ada
1 bit 1. Jadi dia enggak di C ada sesuatu yang error. Maka di sini yang B ini ya, karena dia dianggap benar, maka ini tidak ada error ya. Tetapi di A dan C dia mengasumsikan ada error, maka yang menjadi overlapnya adalah yang error yang di sini ya, yang darah ini. Nah, ini tadi kan 1 ya. Maka diganti menjadi 0 di sini ya. Nah, artinya di sini apa? Dia bisa mendeteksi error ya, mendeteksi error, tapi untuk melakukan koreksi ya, koreksi tidak akan bisa ya. Atau walaupun dilakukan koreksi di sini diganti menjadi 0, nah artinya data tetap akan salah ya. Artinya data yang dikirimkan itu tetap menjadi error di sisi receiver ya. Maka dari itu untuk Hamming code sendiri dia hanya bisa melakukan deteksi terhadap melakukan koreksi terhadap 1 error. Kalau terdapat 2 error, maka dia tidak bisa melakukan koreksi terhadap 2 error tersebut. Itu untuk Hamming code. Nah, ini tadi ya, di sisi pengirim ada sender dan penerima dari receiver. Nah, jadi awalnya ini message ya. Message berupa bit data atau stream ya, bit stream. Nah, ini pertama di create ya, message di create, kemudian setelah itu memasuki yang namanya encoder ya. Di encoder itu nanti akan ditambahkan dengan R, yang mana R ini adalah parity bit atau check bit ya, sering juga disebut sebagai check bit atau redundant bit. Nah, R, kita ambil redundant bitnya saja R. Nah, di dalam encoder nanti message ini M bitnya ini ya, M bit ini misalkan 4 bit ya. Di encoder dia nanti ditambah menjadi R ya. Ditambah ke dalam parity bit menjadi total menjadi M tambah R. Jadi total message ini nanti yang akan dikirimkan melalui physical layer, bisa melalui bus ya, sistem bus, ataupun kalau dalam device per device bisa menggunakan wire, kabel, atau wireless dan sebagainya. Nah, ini nanti mempunyai redundant bit yang berguna sebagai error detection dan correction terhadap error yang terjadi. Error itu bisa terjadi karena misalkan ada noise ya. Noise ini dari mana datangnya? Bisa internal, ada yang eksternal ya. Yang internal misalkan terjadi jalur transmisinya itu misalkan menghasilkan panas yang berlebihan ya, panas yang berlebihan karena terbuat dari bahan metal. Artinya kalau dialiri listrik maka akan ada yang namanya elektromagnetik misalnya ya. Jadi akan mempengaruhi ini medianya ini menjadi lebih panas yang menghasilkan error terhadap stream data tersebut. Nah, kalau eksternal misalnya banyak ya, misalkan distorsi atau gangguan sinyal dari
sinyal-sinyal yang lain, ya. Misalkan ketika analoginya seperti ini, kita bicara ya dengan seseorang, misalkan di dalam kelas kita bicara dengan teman kita, tapi karena banyak suara sumbang yang ribut juga dari teman-teman kita, artinya suara kita tidak akan bisa diterima dengan jelas oleh teman kita tersebut karena banyak noise yang masuk dari suara-suara orang lain. Analoginya seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi error pada bitstream data. Nah, kemudian setelah melalui physical layer, ya, kemudian di sisi receiver, nanti dia akan di-generate ulang lagi. Nah, pertama akan masuki decoder ya. Jadi dia di-decode lagi, ya. Di-decode. Mungkin kalian sudah tahu apa arti di-decode, ya. Di-decode berarti ada yang dilepaskan, ya. Jadi di sini dia akan melepaskan parity-nya ini, tetapi sebelum dilepaskan terlebih dahulu dicek apakah message yang dikirim ini sudah benar atau tidak, ya. Dicek oleh parity bit ini akan disesuaikan lagi di dalam pada saat di decode dia. Nah, setelah itu kalau seandainya message-nya sudah di-generate ulang lagi, ya, maka receiver bisa menerima message tersebut. Tetapi kalau saja message-nya mempunyai error yang nggak bisa ditoleransi lagi, maka otomatis nanti message tersebut akan di-discard atau akan dibuang dari transmisi, sehingga receiver tidak akan menerima message, ya. Dan mungkin nanti di dalam di sistem komunikasi mungkin ini akan dipelajari lebih mendalam lagi apa yang terjadi ketika nanti message di discard. Apakah ada acknowledgement terhadap sender misalnya untuk mengirimkan ulang lagi atau bagaimana? Itu nanti lebih dalam di bidang lain atau di mata kuliah lain. Nah, kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa Hamming code mempunyai dua teknik. Yang pertama error detection, ya. Dideteksi dulu errornya. Kalau terdapat error maka akan dikoreksi, ya. Jadi dideteksi dulu kemudian dikoreksi atau dibenarkan, ya. Nah, contohnya di sini kita mempunyai bit data ada 4 bit, ya. Dimulai dari kanan ini, ya. Data 1, kemudian data 2, data 3, data 4, ya. Kita dari belakang terlebih dahulu. Nah, kemudian message-nya ada 4 bit. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang pertama, how many parity check or redundant bit yang harus kita tambahkan ke dalam message tersebut. Tadi kan M tambah R, ya. Jadi ini berapa bit? Nah, ada formula untuk menentukan R ini, ya, yaitu 2 power R, ya, pangkat R. R-nya ini adalah redundant bit atau parity bitnya. Ini lebih besar atau sama dengan M ini adalah message, ditambah R itu adalah parity bit, ditambah 1. Ya. Jadi ini merupakan formula untuk menentukan R. Berapa bit yang harus ditambahkan ke dalam message. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita tentukan lagi adalah posisi dari parity bit tersebut. Nah, untuk posisi dari parity bit, ini posisinya di eksponensial 2. Ya. Jadi eksponensial 2 itu adalah dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3, dan seterusnya. Ya. 2 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, ya, 4, 8, dan seterusnya. Nah,
Nah, ini adalah merupakan posisinya. Ya. Posisi 1, posisi 2, posisi 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, yang posisi 1 itu tempatnya R1, posisi 2 R2, posisi 4 R3 ya, posisi 8 R4, pariti yang keempat. Jadi tetap dia berurut sampai seterusnya ya. Nah, jadi di sini kembali ke contohnya ya. Kita mengambil contoh M adalah 1100 1100 ya. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk diagram seperti ini ya. Diagram ini di mana di sini kita akan menentukan terlebih dahulu jumlah parity bitnya ya. Jumlah parity bitnya. Maka di sini 2 pangkat R ini harus lebih besar atau sama dengan M plus R tambah 1. Yang mana yang akan memenuhi ini? Misalkan R-nya adalah misalkan R sama dengan 1 karena 0 sudah tak mungkin ya. Misalkan R1 2 pangkat 1 ini lebih besar atau sama dengan jumlah M-nya sama dengan 4 bit ya. 4 ditambah R-nya 1 tambah 1. 2 pangkat 1, 2 lebih besar sama dengan 6. Apakah 2 lebih besar atau sama dengan 6? Maka ini tidak memenuhi ya. Artinya R sama dengan 1 tidak memenuhi ya. Jika R sama dengan 2, maka apakah memenuhi? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Apakah lebih besar atau sama dengan 4 ditambah 2 tambah 1? Maka R sama dengan 2 tidak memenuhi juga ya. Untuk R sama dengan 3. Nah, kita cek 2 pangkat 3 sama dengan 8. Apakah lebih besar atau sama dengan 4 ditambah 3 tambah 1? Maka ini 8 lebih besar atau sama dengan 8. Maka untuk R sama dengan 3 itu sudah memenuhi ya. Sudah memenuhi. Nah, ini kita sudah memperoleh berapa parity bit yang akan kita tambahkan ke dalam 4 bit ini, yaitu ada 3 bit ya. Ada 3 bit. Kita lanjut di sini ya. Jadi ada 3 bit. Nah, ini tadi contohnya tadi 1100 ya, ditambah R ya. R-nya tadi ada 3 bit, yaitu R1, R2, R3 ya. Maka totalnya berarti ini 4 bit, ini 3 bit, berarti ada 7 bit. Ada 7 bit total secara keseluruhan. Nah, kemudian kita gambarkan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bit semua ya, total. Nah, kemudian posisi R1, R2, R3 ini di mana? Ada di eksponensial dari 2 ya. R1 adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1, artinya di posisi 1. Di sini R1, kemudian R2 2 pangkat 1, 2,
Berarti di sini R2, kemudian R3 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti di sini 4. Nah, kemudian untuk posisi M-nya ya, posisi M-nya ada di, karena urutannya tadi dari belakang ya. Ini data 1, data 2, data 3, data 4. Maka kita masukkan aja sesuai urutannya ya. Berarti di sini data 4 ya, 1 1 0 0. Karena dia berurutan dari kanan ke kiri yang dari posisi 1 sampai posisi 7 ya. Ini adalah data 4, data 3, data 2, data 1. Ini adalah R1, pariti 1, R2, R3. Jadi 1 2 1 2 3 4. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan bit pada R tersebut. R1, R2, R3. Bit apa dia? Apakah 0 atau 1? Nah, cara menentukannya ada dua ya. Ada dua cara. Jadi yang pertama R1, R2, R3 ya, sorry R3. Ini R3. R1, R2, R3 ini memiliki tanggung jawab masing-masing nanti untuk melakukan pengecekan terhadap posisi-posisi yang mana yang akan dicek ya. Nah, untuk itu ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk itu misalkan kita mempunyai 3 parity bit ya, R1, R2, R3. Nah, kombinasi dari 3 bit ini ya, dari semua bit yang ada ya, untuk 3 bit maka bisa dari 0 0 0 ya, 0 0 0 1, kemudian 0 1 0, kemudian 0 1 1, kemudian 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada pola ya, pola yang tersedia di sini bahwa kita lihat posisi dari setiap R ya. Nah, untuk R1 kita lihat ada karena kita menentukan bahwa ini adalah event parity of one. Nah, kita melihat semua yang mempunyai bit 1 ya. Oke, misalkan kita ubah ini ke dalam desimal. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang mempunyai bit 1 di R1 adalah di posisi 1, posisi 3, posisi 5, posisi 7. Berarti di posisi ganjil, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di R2 ya, kita lihat bit 1 ada di 2, 3, kemudian 6, 7 ya. Kemudian di R3 ada posisi 1 ada di 4, 5, 6, 7.
Nah, dari sini kita mempunyai kesimpulan bahwa R1 ya, akan bertanggung jawab terhadap stream data yang ada di dalam posisi 1, ya, kemudian 3, 5, 7. Ya. Kemudian R2 dia bertanggung jawab terhadap 2, 3, kemudian 6, 7. Kemudian R3 dia bertanggung jawab kepada 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, ini untuk 4 bit. 4 bit message ya. Kalau dia nanti 7 bit, 8 bit, 9 bit, artinya bakalan ada R4. Ya. R4-nya di mana? R4-nya ada di 2 pangkat berapa? Tadi R1 2 pangkat 0, R2 2 pangkat 1, R2 2 pangkat 1, 3 2 pangkat 2, 4 2 pangkat 3. Berarti ada di posisi 8. Ya. Berarti lebih dari 7 bit nanti total semua. Ya. Nah, kemudian di sini, ya, setelah kita mengetahui bit-bit mana yang harus diperiksa oleh R1, R2, R3, maka kita akan melihat ya satu persatu. Nah, misalkan untuk R1 ya. Misalkan untuk R1 apakah masih bisa? Oke. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita lanjut di sini ya. Oke, misalkan untuk R1 ya, dia akan memeriksa 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Maka bit-bit yang ada di 1, 3, 5, 7 adalah 1, 3, 5, 7. 1, ya, R1, tempat R1. Ya. Maka yang akan kita cari adalah tempat R1 tersebut. Ini adalah R1, maka kita hapus saja. Ya. Hapus saja, karena di sini posisi 1, di R1-nya. Oke. Maka yang akan kita cari R1 ya, posisi 1. Maka yang perlu kita masukkan nilainya adalah 3 ya, 0, 5, 7, yaitu 0, 0, 1. Karena kita tadi ini menggunakan even parity, even number of ones, ya, melihat angka genap, angka 1 yang genap, maka kita harus menggenapkan angka 1 ini, ya, atau bit 1 ini. Agar bit 1 ini menjadi genap, maka R1 harus kita buat 1. Ya. Maka R1 nanti hasilnya adalah 1. Kemudian untuk R2, dia akan memeriksa 2, 3, 6, 7. Namun karena tempat R2 adalah posisi 2, maka yang akan diperiksanya adalah 3, 6, 7. Ya. 3 itu adalah 0, ya, bit 0, kemudian 6, 7, 1, 1. Maka ini kita lihat sudah even. Ya. Sudah even, maka dia R2 adalah 0. Karena kita tujuannya untuk membuat even number of one. Ya. Tidak membuat odd number, tapi even, membuat genap. Ya. Kemudian R3 sama dengan dia akan melihat 4, 5, 6, 7. Namun 4 ini adalah tempatnya R3, maka
Ini menjadi 567 yang akan diperiksanya ya. Maka 567 adalah 011. 011. Maka R3 sama dengan 0 ya. 3 sama dengan 0. Ini. Oke. Maka kemudian kita masukkan ke dalam bitstream ini tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Maka kita tuliskan semua yang sudah dapat tadi. R1 adalah 1 di posisi 1 ya. 3, 4, 5, 6, 7. R2 di posisi 2 ya. Ini 0. Kemudian R3 di posisi 4, 0. Kemudian kita masukkan data semula 1, 1, 0, 0 ya. Maka bit yang akan kita kirimkan nanti ini adalah sender, kemudian receiver ya. Bitnya adalah 11000001. Ini nanti akan kita kirimkan ke receiver melalui physical layer. Nah, di sini mungkin kalian akan dari mana kok bisa even number of one yang dicari? Gimana caranya? Apakah teori saja bisa langsung diterapkan ke ke mesin gitu ya? Nah, tidak. Nah, sebenarnya ini menggunakan yang namanya gerbang logika ya, gerbang logika yang mana yang dipakai di sini. Nah, yang gerbang logika yang dipakai adalah gerbang sort ya, dilambangkan dengan seperti ini ya. Jadi nanti setiap yang diperiksa oleh parity bit R1, R2, R3 dia harus memasuki gerbang sort ya. Jadi nanti dibuat dalam gerbang sort seperti ini. Ini ya. Sebenarnya di dalam sirkuitnya semua ini akan memasuki gerbang sort. Oke. Nah, di sini untuk bit 1 sort 1 ini sama dengan 0. Kemudian 0 sort 0 sama dengan 0. 0 sort 1 sama dengan 1. 1 sort 0 sama dengan 1. Maka misalkan R1 tadi ya, misalkan R1 tadi adalah 357 sort ya. Kemudian nilainya adalah 0 sort 0 sort 1. Maka 0 0 sort 0 adalah 0. Maka ini turun lagi, sort, turun lagi 1, 1 sort 1, 0 sort 1 sama dengan 1. Maka hasil dari R1 adalah 1. Jadi sesuai ya. Kemudian misalkan R2. R2-nya tadi adalah 367. 3 sort 6 sort 7. 3 itu tadi 0 sort 1 sort 1. Maka 0 sort 1 sama dengan 1. Kemudian sort 1 lagi sama dengan 0. Maka R2 sama dengan 0. Ya. Atau R3 lagi ya. Misalkan R3 567. 5 sort 6 sort 7.
5 itu adalah 06171. 0 SOR 1 SOR 1. Maka ini sama dengan 1. Kemudian SOR 1 lagi ya. Ini turun. Ini hasilnya 0. Maka R3 sama dengan 0. Nah, maka didapatkan tadi untuk stream datanya ya sama saja ya. Mau yang manapun digunakan, misalkan untuk mengerjakan soal, yang manapun kalian gunakan tetap bisa. Tapi untuk di dalam desain ya, di dalam desain hardware-nya tetap akan menggunakan SOR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R1-nya adalah 1, R2-nya adalah 0, R3-nya adalah 0, sini 1, 1, 0, 0. Ini yang akan dikirim nantinya ke receiver. Ya. Nah, misalkan, berarti ini adalah yang akan kita kirimkan nanti. Nah, misalkan di dalam perjalanan, ya, atau saya tuliskan di balik saja ya, 11000. Oke. Misalkan kita sudah punya 11002467. Nah, misalkan ini akan kita kirim ke receiver ya. Kita kirim ke receiver ini ya, melalui medium. Nah, ternyata di medium ini ada salah satu dari bit ini error ya. Misalkan kena gangguan sinyal menyebabkan error. Kalau ada error, artinya salah satu dari mereka pasti berganti karena error terjadi menyebabkan ada pergantian ya, ya kalau bukan 1 ya 0 ya, seperti itu. Nah, misalkan ada error, kita perkenalkan error, semisal ada error di bit ke, misalkan bit ke-3. Sini ada error. Ini kita ganti menjadi 1 ya. Nah, apakah kita bisa menemukan dengan tepat bahwa error itu berada di posisi 3 atau tidak? Nah, caranya adalah kita buat di ini di diagramnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita masuk dia, masuk. Kemudian di sini 1 ya, 1. Jadi sudah masuk semua ya. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwa letak dari parity bit ya ada di R1, R2, R3 ada di sini ya. Maka ada 2 cara. Yang pertama, untuk menentukan error, yang pertama kita harus setiap parity bit bertanggung jawab untuk menghitung nanti atau melakukan pengecekan terhadap bit yang mereka tanggung jawab. Misalkan R1. Berarti dia menanggung jawab tadi diganjil ya. 1 warna ini. Oke. 1 berarti dia menanggung jawab ini ya. 1, kemudian 3, kemudian 5,
kemudian 7. Ya. Jadi gampang aja. R1 berarti yang ganjil, gitu ya. Nah, ini kita pindah. Di sini R1 sama dengan 1, 3, 5, 7. Ya. Maka 1 itu adalah posisi 1 adalah bit 1. Ya. Posisi 3 bit 1 juga. Posisi 5, 0. Posisi 7, 1. Oke. Kemudian R2 bertanggung jawab terhadap 2 ya. Kita hapus biar nggak bingung. Bertanggung jawab terhadap 2, 3, kemudian 6, 7. 2, 3, 6, 7. 2, 3, 0, 1, 6, 7, 1, 1. R3. Ini kita hapus lagi biar nggak bingung. R3 melingkupi ini semua. Ya. 4, 5, 6, 7. Ya. 4, 5, 6, 7, 0, 0, 1, 1. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Ya. R1 akan mengecek 1357 dengan cara melihat apakah bit ini semua yang ada di sini, apakah dia even number of 1 atau odd number of 1. Kalau even number of 1 berarti di dalamnya sudah benar. Ya. Nah, misalkan di sini. Ini adalah 1101. Jumlahnya if odd number. Ya. Berarti ini ada error. Ya. Ini odd number. Berarti ada yang error. Ini even number. Berarti ini dinyatakan benar. Ya. Dinyatakan benar. Sehingga caranya adalah R3 ini kan sudah benar. Ya kan? Maka seperti irisan tadi. Ya. Jika R3 benar, maka setiap bit yang ada di dalam himpunan R3 itu sudah benar, termasuk yang beririsan dengan R1 dan R2. Ya. Himpunan yang tadi ada bulatan-bulatan, ya, lingkaran-lingkaran tadi. Ya. Nah, berarti di sini 4, 5, 6, 7 sudah benar. Nah, berarti di R2, 6 dan 7, 6 dan 7 dia sudah dicek benar. Nah, maka di sini 6 dan 7 sudah benar. Ya. Kemudian di R1, ya, 5 di sini sudah dicek benar, 7 sudah dicek benar. Maka kemungkinan yang mempunyai error ada di 1, ya, 1, 3. Saya buat warna yang berbeda. Ada di 1, 3. Oke, ada di 1 dan 3. Ada di 2 dan 3. Nah, kemudian kita harus ingat, ya, bahwa 1 itu, ya, adalah tempat parity bit. Kemudian 2 itu adalah tempat R2. Ya. Maka kemungkinan terbesar yang mempunyai error ada di bit 3. Ya. Ada di bit 3 ini. Ya. Karena yang overlap antara R1 dan R2 sama seperti yang di sini tadi diagram Venn namanya, ya. Yang overlap ada di posisi 3. Maka kemungkinan besar bahwa posisi 3 ini, ya, posisi 3 ini mempunyai error. Maka kalau dia error, 1 ini akan diganti menjadi 0.
ya. Itu sudah pasti. Kalau bukan 0, ya 1. Kalau bukan 1, ya 0. Maka ini harus diganti menjadi 0. Oleh siapa yang menggantinya? Nah, di sini tadi yang melakukan pengecekan di decoder tadi, ya. Tuh, maka di-generate lagi M-nya itu setelah di decoder, di-generate M-nya tadi lagi untuk bisa diterima atau dibaca oleh receiver. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua. Ini mencari parity baru, new parity, dengan cara seperti apa? Seperti apa ya? Kasih tahu nggak ya? Oke. Di sini kita sudah mempunyai stream data tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, diperkenalkan di sini error, ya. Di 3 tadi error 1. Kemudian 1, 1, 0, 0, 01. Ini data kita tadi ya, data ini. Oke, datanya sudah benar. Kemudian kita akan menuliskan old parity. Bukan odd, tapi old parity lama ya. Old parity atau original parity. Bisa sebagai old bisa original. Nah, ini adalah R1, R2, R3. Nah, di sini R1, R2, R3. Ya. Nah, jadi R1, R2, R3 adalah 1, 0, 0. Oke. Ini kita save dulu ya. Ini kita save. Save. Oke. Kemudian kita cari new parity. New parity kita cari dengan cara, jadi kita anggap nanti ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Semua parity yang ada di sini ini tadi kita kosongkan semua tempat atau posisi parity itu. Kita cari lagi ya. Maka R1 dia akan melihat yang ganjil ya. Berarti 3, 5, 6, 7 ya. 1 juga ya, tapi 1 itu tempat dari R1. Maka 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. 1, 0, 6 tidak ikut ya, karena ini ganjil. 1, 0, 1. Maka ini adalah even ya. Even number of ones, maka dia R1 sama dengan 0 ya. Tidak muat lagi ya. Kalau dia tidak muat, maka berarti oke, caranya oke, kita perkecil saja kalau begitu ya, biar nggak repot kita. Ini kita ingat dulu atau kita salin di sini R3, R2, R1 adalah 100. Oke, hari ini kita hapus. Ini adalah all parity yang new ya. Yang new tadi
R1 sama dengan 357. 3150 ya. Kemudian 71, maka R1 sama dengan 1 ya. Karena ini adalah even number of ones. Ya. Ini ada 2, maka 2 itu adalah genap. Kalau dia genap maka ya harus kita buat genap juga. Totalnya harus tetap genap ya. Kemudian R2-nya dia akan memeriksa 2, 3, tapi 2 itu adalah R2, maka dimulai dari 3, kemudian 6 dan 7 ya. Maka 3 adalah 1, kemudian 6, 7 adalah 1, 1 ya. Maka ini adalah odd number of ones, maka di sini harus 1. Kemudian R3 dia akan memeriksa 4, 5, 6, 7. 4 adalah untuk R3, maka 5, 6, 7. Maka 5, 6, 7, 0, 1, 1. Maka R3 sama dengan 0 ya. Agar tetap genap ya. Berarti kita sudah menemukan R1, R2, R3 yang baru, yaitu R1-nya adalah 0, kemudian R2-nya adalah 1, R3-nya adalah 0 ya. Ini. Oke. Maka di sini kita tuliskan R1 kita tulis dengan warna yang berbeda. Ini ya. R1 0, R2 1, R3 0. Ini adalah yang new. Maka untuk mencari yang mana yang salah, posisinya harus kita sortkan lagi ya. Kita sortkan lagi. Jadi tidak ada istilah sebenarnya melihat mengoreksi R1 mengoreksi ini 3, 5, 7, koreksi dulu apakah sudah odd atau even. Kalau even berarti nggak perlu lagi R1-nya sama dengan 0 saja. Kalau odd R1 menjadi 1. Jadi tidak seperti itu. Di dalam hardware-nya tetap menggunakan gerbang logika ya. Jadi setiap bit nanti masuk gerbang-gerbang logika masing-masing. Nah, satu dimulai dari R1 ya. 1 source 1 sama dengan 1 source 0 sama dengan 1. 0 source 1 sama dengan 1. 0 source 0 sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah posisi errornya. Posisi errornya. Kalau di dalam desimal, kalau dia di dalam desimal, maka ini sama dengan posisi 3. Ya. Maka kita temukan bahwa di posisi 3 tadi, itu harus diubah menjadi 0. Ya. Harus diubah menjadi 0. Karena dua cara sudah kita lakukan, yaitu dengan cara cek apakah even number atau odd number of ones, kemudian kita cek menggunakan mencari parity baru dengan menerapkan ke XOR gate. Ya. Jadi kita menemukan errornya. Nah ini juga bisa dilakukan dengan ke beberapa bit message yang akan kita kirimkan kepada receiver. Ya. Jadi ini dipelajari baik-baik ya. Nanti akan ada tugas dari sini. Menyusul tugasnya. Saya akan buat terlebih dahulu, kemudian akan kalian kerjakan dengan submitan 3 hari. Oke, mungkin untuk Hamming code di dalam di dalam pengiriman data dari
dari sisi sender dan receiver mungkin sudah bisa kalian pahami ya. Jadi dipelajari lagi. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.